Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang persatuan dan kesatuan bangsa masa reformasi. Perkenalkan, nama saya Nahla Zahra, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Nanda Fitri Ramadhani, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Lia Lulu, nomor absen 3. Nama saya Reva Novia, nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Dara Nurani Ade, absen 35. Perkenalkan, nama saya Fania Taulida, absen 23. Materi yang pertama yaitu Munculnya kebijakan kebebasan politik. Yang pertama ada kemerdekaan pers, membentuk parpol, dan pemilu yang demokratis. Kemerdekaan pers. Di masa reformasi, surat izin usaha penerbitan pers atau disingkat sebagai SUPP ini telah ditiadakan. Hal ini menjadi titik balik kebebasan pers di Indonesia. Dalam waktu yang singkat juga, media cetak dan media online mulai bertaburan. Rakyat jadi lebih bebas mengungkapkan opininya melalui media massa. Berikutnya, kemerdekaan membentuk partai politik. Jika di masa Orde Baru hanya ada 3 partai, nah di masa reformasi ini tidak dibatasi jumlahnya. Rakyat dapat dengan bebas membentuk partai politik. Yang terakhir, terselenggaranya pemilu yang demokratis. Pemilu pertama pada tahun 1955 menjadi pemilu yang paling demokratis. Label pemilu demokratis baru kembali setelah masa Orde Baru berakhir, yaitu pada pemilu tahun 1999. Dan sampai sekarang pemilu masih dilakukan dengan memperhatikan kebebasan politik yang dimiliki masyarakat. Adapun yang kedua yaitu pembebasan narapidana politik dan tahanan politik. Apa sih narapidana politik dan tahanan politik itu? Narapidana politik dan tahanan politik adalah masyarakat yang ditangkap oleh Presiden Soeharto pada masa Orde Baru karena dianggap melawan pemerintahannya. Nah, pada masa reformasi ini, kebijakan B.J. Habibie melakukan kebijakan untuk melepaskan seluruh tahanan politik itu. Kebijakan ini merupakan upaya Habibie dalam menjalankan reformasi yang dikehendaki oleh masyarakat dan sebagai upaya menepis anggapan bahwa Presiden B.J. Habibie itu anak emasnya Presiden Soeharto. Adapun yang ketiga, dilaksanakannya amandemen UUD Negara RI tahun 1945 sebanyak 4 kali. Amandemen itu apa sih? Nah, amandemen ini adalah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 agar lebih baik lagi. Yang pertama, amandemen pertama dilakukan pada sidang umum MPR tahun 1999 yang berlangsung pada tanggal 14 Oktober hingga 21 Oktober. Amandemen pertama ini diterapkan pada 9 pasal, yaitu pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, 14, 15, 17, dan pasal 20 dan pasal 21. Secara umum, amandemen pertama ini untuk mengurangi atau membatasi kekuasaan presiden yang dianggap terlalu berlebihan. Salah satunya terkait pembatasan periode jabatan presiden. Jadi dulu pada masa Orde Baru itu, presiden dan wakil presiden boleh menjabat selama 5 tahun dan boleh dipilih kembali. Nah, sekarang pada masa reformasi ini, presiden dan wakil presiden menjabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali sebagai jabatan yang sama tetapi hanya 1 periode saja. Amandemen kedua dilakukan dalam sidang umum MPR tahun 2000 yang berlangsung antara 7 Agustus hingga 18 Agustus tahun 2000. Amandemen kedua ini meliputi 5 bab dan 25 pasal. Amandemen kali ini dilakukan dengan menambah beberapa aturan antara lain terkait wewenang dan posisi pemerintah daerah, peran dan fungsi DPR, serta penambahan mengenai hak asasi manusia. Ada juga amandemen ketiga dilakukan dalam sidang umum MPR tahun 2001 yang berlangsung sejak 1 November hingga 9 November tahun 2001. Dalam amandemen ketiga ada beberapa pasal dan bab mengenai bentuk dan kedaulatan negara, kewenangan MPR, kepresidenan, pemakzulan atau keuangan negara, dan kekuasaan kehakiman. Amandemen keempat terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dalam sidang umum MPR 2002 yang berlangsung pada tanggal 1 Agustus sampai 11 Agustus 2002. Pada amandemen ini,
Difokuskan untuk menyempurnakan penyesuaian dalam perubahan-perubahan sebelumnya, termasuk penambahan atau pengurangan pasal. Hasil amandemen ini meliputi perubahan dalam bidang pendidikan, perekonomian, dan juga aturan peralihan tambahan. Penggantian presiden sebanyak 5 kali. Yang pertama, B.J. Habibie. Baharudin Yusuf Habibie atau lebih sering dikenal sebagai B.J. Habibie merupakan presiden ketiga Republik Indonesia. Ia menjabat sebagai orang nomor 1 Republik Indonesia selama 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Ini menempatkan Habibie sebagai presiden Indonesia dengan masa jabatan tersingkat yakni 1 tahun 5 bulan. Yang kedua ada Abdurrahman Wahid atau yang biasa dikenal dengan nama panggilan Gus Dur. Ia lahir pada tanggal 7 September 1940 di Den Anyar. Beliau adalah presiden keempat menggantikan Presiden B.J. Habibie. Masa jabatnya mulai dari 20 Oktober 1999 sampai dengan 23 Juli 2001. Pada masa pemerintahannya, ia mengeluarkan dua reformasi pemerintahan. Yang pertama yaitu membubarkan Departemen Penerangan Senjata Utama rezim Soeharto dalam menguasai media. Yang ketiga ada Megawati Setiawati Soekarno Putri. Ia lahir pada tanggal 23 Januari 1947. Ia adalah presiden kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai dengan 20 Oktober 2004. Ia adalah presiden perempuan pertama di Indonesia. Pada masa pemerintahannya, Megawati mengeluarkan kebijakan. Yang pertama yaitu kebijakan dalam bidang politik, yang kedua bidang ekonomi, yang ketiga bidang sosial, dan yang keempat memberantas korupsi. Mengapa Megawati mengeluarkan kebijakan? Karena saat itu Indonesia sedang mengalami krisis di berbagai bidang. Yang keempat, Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono atau dikenal sebagai SBY, lahir pada tanggal 9 September 1949. Beliau adalah presiden ke-6 yang menjabat sejak 20 Oktober 2004 sampai dengan 20 Oktober 2014. Selama menjabat sebagai presiden, ada berbagai kemajuan yang dilakukan, diantaranya yang pertama adanya BPJS, yang kedua pendidikan wajib 12 tahun, dan yang ketiga pembangunan wilayah. Yang kelima, Insinyur Haji Joko Widodo adalah Presiden Republik Indonesia ke-7 yang menjabat sejak 20 Oktober sampai dengan 20 Oktober 2014 sampai dengan sekarang. Lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada tanggal 21 Juni 1961. Adapun kebijakannya yaitu yang pertama peraturan pengganti undang-undang Corona, yang kedua mengesahkan undang-undang Cipta Kerja, yang ketiga iuran BPJS kesehatan naik, dan yang keempat vaksin gratis. Sekian dari kami.